Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Retno Putri, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemahaman dan perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Saya membuat modul ajar bab 5, cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Modul ajar tersebut memuat pembelajaran berdiferensiasi, kultur responsif pedagogi, serta teaching at the right level. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terdapat di modul yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, membuat konten dengan mengacu kebutuhan peserta didik. Dalam RPP berdiferensiasi konten, disesuaikan kebutuhan dengan gaya belajar peserta didik, yaitu gaya belajar visual, kinestetik, dan auditori. Gaya belajar visual disajikan video pembelajaran yang berupa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Gaya belajar kinestetik dengan melalui media pembelajaran make a match tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan selanjutnya, gaya belajar auditori dengan melalui video beserta suara penjelasan. Selain itu, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi LKPD bersama kelompoknya. Selanjutnya, kultur responsif pedagogi. Di dalam modul, dalam proses pembelajarannya, guru membuka pembelajaran dengan menggunakan bahasa daerah, serta menanyakan kabar dengan menggunakan bahasa daerah. Selain itu, saat proses pembelajaran berlangsung, guru sering berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dan juga mengajak menyanyi lagu daerah tempat tinggal peserta didik. Selanjutnya, teaching at the right level. Dalam modul ajar ini, pembelajaran teaching at the right level ditunjukkan capaian pembelajaran yang beracuan pada KKO, kata kerja operasional, taksonomi Bloom. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan modul ajar yang saya buat. Yang pertama, identitas dan informasi umum. Penyusun Dea Retno Putri, Satuan Sekolah SD Negeri Kleco 1 Surakarta, mata pelajaran IPAS, fase dan kelas, SD fase B, kelas 4. Bab 5, cerita tentang daerahku. Alokasi waktu 2 jam pelajaran, 35 menit, 1 pertemuan. Tahun pelajaran 2022-2023. Domain, pemahaman IPAS, sains dan sosial. Capaian pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitan dengan profesi masyarakat. Peserta didik dapat menunjukkan letak kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggal pada peta konvensional atau digital. Peserta didik mendeskripsikan keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Pengetahuan dan keterampilan prasyarat, mengeksplorasikan perubahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, saya cantumkan profil pelajar Pancasila, bergotong royong dan bernalar kritis. Target peserta didiknya reguler, jumlah peserta didik 27 peserta didik.
Moda pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran yang digunakan, saya menggunakan cooperative learning dan make a match. Metode pembelajaran yang saya gunakan, tanya jawab, diskusi, dan penyusun. Sarana dan prasarana dapat dilihat di layar. Saya menggunakan media pembelajaran dan alat dan bahan. Untuk daftar pustaka, saya ambil dari buku panduan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk sekolah dasar kelas 4. Dan yang buku panduan siswa juga sama. Referensi lain, saya menampilkan video lagu Cublak-Cublak Suweng serta video lagu tentang Wonderland Indonesia. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Tujuan pembelajaran, melalui gambar percakapan di PowerPoint, peserta didik dapat menceritakan perkembangan sejarah tempat tinggal dengan percaya diri. Kedua, melalui gambar di PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui menyimak materi dan video di PowerPoint, peserta didik dapat menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal dengan benar. Dan yang selanjutnya, pemahaman bermakna, peserta didik dapat memahami perubahan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Peserta didik dapat memahami kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebagai pertanyaan pemantik, saya menuangkan di sini ada 4, yaitu 1. Apakah kalian masih ingat rumah kalian ketika masih kecil? Dan yang kedua, apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? 3. Lalu, bagaimana rumah kalian saat ini? 4. Apakah rumah tetangga dahulu masih sama? Selanjutnya, asesmen. Asesmen saya menggunakan 2, asesmen diagnostik, asesmen formatif. Asesmen diagnostik, di sini saya memakai pertanyaan pemantik dan tanya jawab sebagai tindak lanjut. Sedangkan asesmen formatif, saya menggunakan 2 juga, peserta didik mengerjakan soal LKPD, peserta didik mengerjakan soal evaluasi, dan untuk lampiran instrumennya nanti saya tampilkan di bagian akhir. Langkah-langkah pembelajaran dimulai dari pendahuluan. Untuk kegiatannya seperti biasa, peserta didik memulai pembelajaran dengan guru memberikan salam, selamat pagi. Yang kedua, peserta didik berdoa. Dan yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik. Dan peserta didik menyiapkan diri untuk siap belajar. Nah, di sini guru langsung menanyakan kabar dengan menggunakan bahasa daerah setempat seperti Sugeng enjing, pripun kabare, dinten meniko, dan dilanjutkan dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Sudah saya jelaskan di awal, saya menggunakan model cooperative learning dan make match. Untuk sintak yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru menampilkan PowerPoint yang akan diamati oleh peserta didik. Terus peserta didik menyimak penjelasan dari guru tentang materi. Setelah itu mereka melakukan tanya jawab. Untuk pertanyaan pemantik tadi, peserta didik bisa menjawab. Untuk sintak yang kedua, menyajikan informasi. Peserta didik dan guru menyaksikan video kerajaan-kerajaan di Nusantara. Peserta didik menyimak penjelasan ulang oleh gurunya disertai contoh. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan kepada guru untuk bertanya materi yang disajikan oleh guru melalui PowerPoint maupun video. Peserta didik mengamati beberapa gambar peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu, peserta didik diajak kuis
yang berisi pertanyaan seputar kerajaan-kerajaan di Nusantara menggunakan aplikasi Wordwell. Selanjutnya, untuk sintak ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok terdiri dari 3 kelompok besar. Peserta didik berdiskusi untuk memahami materi yang telah disampaikan guru. Dan sintak yang keempat, membimbing kelompok besar dan bekerja. Peserta didik mengerjakan LKPD secara kelompok dan guru memberikan instruksi sistematika model pembelajaran Make a Match. Guru menyajikan gambar kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta nama kerajaan dan peninggalan sejarahnya. Untuk sintak kelima, evaluasi. Peserta didik diminta menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk melakukan kegiatan tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami. Lalu, peserta didik secara mandiri mengerjakan lembar soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Dan sintak yang keenam, memberikan penghargaan bagi peserta didik yang sudah berani mempresentasikan ke depan dan yang paling aktif diberikan penghargaan berupa reward. Lalu peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas diskusi kelompok, menganalisis pekerjaan yang sesuai dengan sejarah serta kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan untuk penutup refleksi, sebelum pembelajaran ditutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. Contohnya seperti apa yang telah kalian pelajari hari ini dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan, peserta didik dan guru mengulas kembali yang sudah dilakukan. Peserta didik dan guru membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang sudah berlangsung. Pesan moral, guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik untuk selalu menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, tepatnya yang ada di daerah kalian sendiri. Sebagai penutup juga, peserta didik menyanyikan lagu daerah Cublak-Cublak Suang. Tindak lanjut, peserta didik diberikan tugas pendalaman untuk dikerjakan secara mandiri. Setelah itu, peserta didik diajak untuk berdoa. Untuk bagian jenis asesmen, di sini penilaian keterampilan dan aspek yang dinilai, bernalar kritis, gotong royong. Berikut lembar observasi untuk unjuk kerja. Saya tampilkan di layar, dapat dilihat. Serta penilaian sikap afektif. Berikut rubrik penilaian sikap spiritual. Aspek yang dinilai, mengucapkan salam, dan yang kedua membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. 3. Meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Berikut lembar observasi sikap spiritualnya saya tampilkan di layar. Selanjutnya, untuk rubrik penilaian sikap sosial, aspek yang dinilai, santun, bekerja sama, dan disiplin. Untuk rubrik lembar observasinya di slide selanjutnya. Berikut lembar observasi sikap sosial. Berikut presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.